أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bawa lagi kursinya satu-satu. Taruh situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil kita menunggu kehadiran Ustazah Syifa, perlu diingatkan kembali bahwa setiap bulannya kami menyelenggarakan taklim itu 3 kali per pekannya. Di pekan pertama seperti biasa kajian kitab Riyadhus Shalihin, pekan ketiga tadabbur Quran, dan pekan keempat kitab Hidayatul Hidayah. Ini kajian yang ada di Masjid Nurul Huda. Memang dibuat kurikulum, Bu. Jadi kalau satu kitab sudah selesai maka akan diganti dengan kitab yang lain. Insya Allah kurikulum yang ada di Masjid Nurul Huda untuk taklim, untuk pengajian itu sesuai dengan standar Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah sudah hadir. Sudah hadir belum? Belum. Terus kemudian untuk waktu taklimnya ada yang ba'da subuh, ada juga yang duha. Kalau sekarang yang kita adakan adalah kajian duha. Adapun pekan ketiga dan pekan keempat khusus ba'da subuh berjamaah. Itu sangat menarik sekali. Baik tadabbur Al-Quran itu berkaitan dengan yang sekarang lagi booming atau ramai di tengah masyarakat, maka sistemnya tadabbur Quran tematik. Jadi melihat kondisi yang ada sedang berkembang di masyarakat. Kemudian fikih, kajian fikih akhlak kitab Hidayatul Hidayah karya oleh Syekh Islam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, itu pun sangat menarik sekali. Bagaimana dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, seluruh aktivitas kita setiap hari ada di sana yang kira-kira bernilai ibadah. Baik, selanjutnya insya Allah di bulan Desember Masjid Nurul Huda akan mengadakan sunatan massal. Sunatan massal keempat atau kelima ya? Kalau tidak salah keempat ya. Sunatan massal. Insya Allah di bulan Desember. Maka dari sekarang panitia juga akan berusaha untuk merumuskan kembali nanti bagaimana yang harus diadakan pada sunatan massal, entah sistemnya ataupun tata caranya. Monggo jamaah Bapak Ibu yang punya putra, yang punya cucu yang belum disunat, kalau mau ikutan sunatan massal insya Allah di bulan Desember. Kapan? Tunggu info. Biasanya itu di hari libur sekolah. Kemungkinan antara tanggal 17 Desember ke atas. Begitu ya sunatan massalnya. Nah, kemudian insya Allah bulan ini juga
di pekan keempat kita akan mengadakan mabit. Ini kegiatan yang memang kita adakan menjelang puasa. Biasanya kita adakan di bulan Rabiul Awal. Nah, sekarang sudah masuk bulan Rabiul Awal, maka insya Allah di pekan keempat kita akan adakan mabit. Mabit itu apa? Malam bina iman dan takwa. Nah, di sana ada kajian, ada, monggo Ustazah silakan, bisa langsung. Nanti bisa jamaah menitipkan putra putrinya, cucunya di Masjidil Huda untuk mengikuti mabit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Baik, tidak panjang kalam karena waktu sudah jam 10 lebih. Mari kita simak bersama kajian kitab Riyadhus Shalihin bab 55. Dan ini silakan ibu bawa pulang ke rumah atau di sore-sore untuk catatan. Kalau ada yang ditanyakan, kalau Ustazah sudah membuka, kita jawab sungguh ya. Nah, temanya keutamaan zuhud. Apa itu zuhud? Nanti kita dengarkan bersama. Monggo kepada Ustazah silakan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya sama. Siapa namanya? Civa juga. Masya Allah, umur berapa ini? Ya, maaf ya Ustaz ya. Ibu-ibu boleh maju. Majuan jauh bener nih saya nih kayaknya sama ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mejanya ganti ya Ustaz ya. Ya, udah pas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyu habibul karim, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Nurul Huda di kajian rutin Riyadhus Shalihin yang harusnya biasanya sama Ustadz Azhari ya. Tapi karena hari ini beliau berhalangan hadir, qadarullah saya yang gantikan sementara waktu. Jadi mohon maaf, titip salam, beliau nggak bisa hadir. Mohon ridhonya, mudah-mudahan ridho, dimaafin. Boleh saya gantiin hari ini ya Bu ya. Bapak Ibu sekalian, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Cicilan udah lunas semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini pembahasan kita luar biasa mengenai zuhud fid dunya wal hasi ala taqalluli minha wa fadlul fakri. Nanti kita bahas, bisa dilihat di sini keutamaan zuhud di dunia
Tapi sebelumnya kita baca Ummul Quran suratul Fatihah untuk pengarang kitab, muallif kitab Riyadhus Shalihin. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah, khususan ta'liful kitab Riyadhus Shalihin Imam Al-Hafidz. Ana wa syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Baik, sudah dipegang kertasnya semua ya. Ini kitab Riyadhus Shalihin, salah satu kitab hadis yang lumayan populer dan digunakan di berbagai tempat, baik kajian ta'lim ataupun di ma'had-ma'had, di pondok-pondok pesantren. Ini kitab rutinan. Jadi kalau ada anaknya yang mondok jadi santri ya, jadi pasti Riyadhus Shalihin ini nggak ketinggalan jadi kitab hadis langganan para santri. Kenapa? Isinya nyentil semua ya, hadis-hadis Nabi yang sudah difilter, yang sudah dijaga turun-temurun oleh para ulama, disatukan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini oleh Imam Nawawi. Jadi ini yang sekarang kita rasakan. Alhamdulillah keberkahan manfaat Bapak Ibu sekalian. Mau ngaji ada kitabnya, mau ngaji nggak perlu repot-repot, udah ada, disiapkan sama ulama terdahulu. Ini bedanya usia kita dengan usia para ulama. Dulu Imam Nawawi ini kan salah satu ulama dari mazhab fikih Syafi'i ya, dari mazhab Syafi'i. Imam Nawawi itu usianya kurang lebih sekitar 46 tahun atau 40 tahunan lebih lah. Tapi karya atau kitab yang dihasilkan ditulis oleh beliau, sehingga banyak sekarang kitab-kitab beliau yang bisa kita pelajari. Itu kalau di total ada sekitar 40 kitab. Jadi kalau usianya 46 tahun, kitab yang udah ditulis 40, cuma 6 tahun dia nggak nulis kitab. Ya, itu usianya Imam Nawawi. Umurnya pendek tapi karyanya banyak. Jadi ada orang usianya beberapa tipe. Satu, usianya pendek tapi amalnya banyak. Ini salah satunya Imam Nawawi. Imam Syafi'i juga umurnya pendek tapi karyanya juga kurang lebih ada 113 sampai 115 kitab atau karya yang sudah ditulis. Itu tipe yang pertama. Ada tipe yang kedua, manusia yang umurnya panjang tapi amalnya kagak ada. Panjang umur dia sampai 60, 70, 80, ada yang sampai 100 tahun. Tapi sholat gak pernah, sedekah gak pernah, boro-boro nulis kitab. Baca alif bata aja masih belum lancar ibaratnya. Ada model begini? Ada. Ada lagi manusia model ketiga usianya. Usianya pendek, amalnya gak ada. Umurnya berapa? 40 tahun meninggal, 50 tahun meninggal, 30 tahun meninggal. Yang ditulis karyanya nggak ada, yang dihafalin Qurannya nggak ada. Saya pengen nanya sama ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Kita yang hadir di sini mayoritas usianya berapa? 17. 30 tahun ya. Ada yang 40 tahun. Rata-rata 40 tahun ke atas. Ini usia, dulu Imam Nawawi meninggalnya 46 tahun. Jadi kalau ada yang gak jauh-jauh tipis sama Imam Nawawi, kalau Imam Nawawi udah menghasilkan 40 kitab, kita yang sekarang usianya 40 tahun, udah berapa kitab yang kita tulis, Bu? Berapa juz Al-Quran yang sudah kita hafalkan? Aduh ustazah, saya ngapalin Inna Atoina sama Kulhu, besokan nambah At-Takasur, hafal Inna Atoina sama Kulhunya lupa. Ya, ini biasanya penyakit orang tua kalau ngafal. Ya ini tapi jadi pelajaran penting bahwa kita bisa menggunakan usia kita lebih manfaat dan baik lagi, bukan hanya terkungkung dalam kehidupan dunia yang akan kita bahas, tapi insya Allah dunia ini kan sebagai
tempat untuk mencari kebaikan sebanyak-banyaknya sebagai bekal nanti masuk ke alam akhirat. Baik, kita masuk pembahasan babu fadliz zuhdi fid dunya wal hassi ala taqalluli minha wa fadlul faqri. Ya, keutamaan zuhud di dunia. Begini, ittola'tu fil jannah faro'aitu aksaro ahlihal fuqara. Aku datang ke surga, kata Nabi, kebanyakan mayoritas penghuni surga orang fakir miskin. Jadi sekarang menjadi orang kaya banyak-banyaknya, tua kita menikmati hasilnya, nanti kita masuk surga. Ini semua orang begini maunya. Tapi kata Nabi, yang kebanyakan tinggal di surga itu kaum fakir miskin. Loh, kenapa Ustazah? Karena kaum fakir miskin itu hisapnya sedikit, hisap terkait perkara dunia. Coba orang yang punya investasi di mana-mana, dia punya rumah 5, dihisap apa enggak? Pas mau masuk itu ke alam akhirat ditanyain enggak? Ini rumah yang di Cipete dipakai buat apa? Ini rumah yang di Pulau Gadung dipakai buat apa? Yang di Kebon Jeruk dipakai buat apa? 5 biji dia punya rumah. Ditanya sama malaikat, satu-satu rumahnya dipakai buat apa? Ibu, bapak, kita semua punya pakaian, baju. Di rumah punya lemari? Punya. Bapak punya lemari, Pak? Di rumah lebih banyak baju istri apa suami? Kalau ini pasti yang menang perempuan nih, istri ya. Lebih banyak baju istri ya Bu ya. Kalau kita di rumah banyak pakaian yang kita tumpuk dalam lemari, kira-kira nanti kelak dihisap atau enggak? Pakaian saja dihisap, apalagi kenikmatan dunia yang lainnya. Maka kita bahas di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah taala, "Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Ini lihat di lembarannya pada firman Allah Subhanahu wa taala surah Yunus ayat 24. Kalau Allah taala, Innama masalul hayatid dunya, sungguhnya perumpamaan kehidupan dunia. Kama in anzalnahu minas sama, itu seperti air hujan yang Allah turunkan dari langit. Fakhtalatu bihi nabatul ardi, turun air hujan bercampur dengan bumi, tanah dari bumi itu sebab air hujannya menyentuh, maka tumbuhlah tanaman-tanaman yang subur. Jadi Allah turunin hujan, jatuh ke tanah, dari tanah itu barokah air hujan itu, maka tumbuhlah semua tanaman, mulai dari pohon-pohonan, buah-buahan, bunga dan lain sebagainya. Ada biji-bijian yang bisa dimakan, ada biji-bijian yang bisa jadi bumbu. Betul ya Bu ya? Semua ada. Apalagi Indonesia, kita negara yang paling kaya dari sisi pendapatan isi buminya. Tambangnya, minyaknya, gasnya, kemudian emasnya, tumbuh-tumbuhannya, itu Indonesia adalah negara yang paling kaya. Ini kata Allah, perumpamaan dunia itu seperti Allah turunin hujan ke bumi, tumbuhlah tanaman-tanaman, mimma ya'kulun nas wal an'am, udah tumbuh, tanaman itu bisa dinikmati oleh manusia, bisa dinikmati oleh hewan-hewan, hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat, sampai ketika dunia ini udah sempurna. Oh, nggak ada yang kurang, mau pohon kelapa ada, mau pohon jeruk ada, mau apapun ada. Jadi dari tumbuhan itu bisa jadi bahan, bisa jadi benang, bisa jadi kertas dipakai untuk kehidupan sehari-hari.
Hatta idza akhadatil ardu zukhrufuha, kalau udah sempurna nih dunia kita lihat, wazayyanat, kemudian udah dihiasi dunia dengan keindahan-keindahan di dalamnya, wa zanna ahluha annahum qadirun, manusia mulai berpikir. Apa yang difikirin oleh manusia? Oh, bagaimana caranya saya bisa menguasai dunia dan seisinya. Kenapa? Karena udah takjub dengan keindahan dan semua yang ada dalam dunia. Ya, qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw naharan, maka di situ juga tiba-tiba kata Allah, datanglah kepada manusia orang-orang tersebut azab kami baik di waktu malam, itu disebutkan lailan aw naharan atau siang hari. Jadi manusia udah sibuk nih ibu bapak sekalian, ngumpulin dunia. Saya harus ngumpulin dari belah sini, saya ngumpulin dari belah sini. Semua berlomba-lomba pengen kaya, semua berlomba-lomba pengen jadi penguasa di dunia. Lagi enak-enaknya ngumpulin isi dunia, tiba-tiba Allah kasih azab baik di waktu malam hari maupun siang hari. Yang disebutkan faj'alnaha hasidan. Ketika mereka dikasih azab, ya Allah, yang tadinya kelihatan subur dunia, kelihatan indah, tiba-tiba ka'alam tagnabil ams. Kok gersang ya, nggak tumbuh apa-apa ya? Kok nggak ada manfaatnya saya ngejar dunia selama ini ya? Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Itu tanda-tanda yang Allah berikan bagi orang-orang yang berpikir. Ibu, Bu, Bapak, ini ayatnya nyentil kita. Ya, betul nggak? Kita di dunia mau cari apapun ada, betul nggak? Betul? Kenikmatan apapun ada, makanan ngenyangin perut ada, ngenyangin apapun ada, semua pengen kita beli. Tas kalau bisa yang branded, mobil kalau bisa yang paling mahal, rumah kalau bisa yang paling mewah, istri kalau bisa yang paling cantik, suami kalau bisa yang paling tampan, semua pengen kita kuasain. Tapi ketika kita mulai tomak itu apa? Tomak itu apa? Rakus. Semua pengen, gak ada rasa syukur. Maka tomak ini biasa dilakukan sama orang-orang yang hobi korupsi. Ya coba lihat, Bu. Coba lihat para pejabat, orang-orang yang pernah kena kasus korupsi. Itu tomaknya bukan main. Gaji udah 3 digit, gajinya besar, investasi udah punya, kemudian tunjangan-tunjangan udah dapet, tapi karena matanya melihat kepada yang lain, wah, andai kata saya kuasain ini, andai kata saya milikin yang ini. Jadi yang bikin tomak itu adalah hati yang nggak pernah bersyukur, nggak pernah syukur. Itu tomak tuh, rakus. Jadi zuhud itu lawannya tomak. Zuhud itu menyedikitkan, meminimalisir hati kita untuk cinta sama dunia. Tapi kalau tomak, semua pengen kita genggam. Makanya sekali lagi sering saya sampaikan, kalau dunia itu letakinnya di tangan, jangan di hati. Kalau dunia diletakin di hati, tiba-tiba diambil sama Allah, gak terima kita, nangis, menyalahkan Allah. Taruhnya di tangan, namanya di tangan, terkelepas, ntar kita genggam, terkelepas, ntar kita genggam. Apa saja dunia itu Ustazah nih? Ada dalam ayat yang lain, silahkan dibuka. Di sini ayat yang di halaman sebaliknya. Nah ini nih, Surah Ali Imran ayat 14. Ini masuk kategori dunia-dunia yang harus kita waspadai. Kategori perkara dunia yang harus kita waspadai. Sudah dapat Ali Imran ayat 14? Dibalikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Nih, apa saja perkara-perkara dunia yang sering ngelalain kita? Satu, zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa, perempuan, cek orang Sunda nama awewe, Pak.
Ya. Ada di sini orang Sunda. Kalau bahasa Jawanya apa perempuan? Wedok. Hah? Wedok. Wagon. Wedok ya. Ini kalau bahasa Jawanya wedok, kalau bahasa Sundanya awewe, kalau bahasa Indonesianya perempuan. Jadi yang disebutin dalam Al-Quran pertama, hubbus syahawati minan nisa, perempuan. Kenapa perempuan ujian dunia yang terberat? Fitnah pertama di kaum Bani Israel itu perempuan, bukan yang lain. Coba kita lihat flashback kisah Nabi Yusuf dulu. Siapa yang godain, Bu? Zulaikha. Perempuan bukan? Wah, itu fitnah perempuan pertama kali dulu dalam kisah Yusuf dan Zulaikha. Kalau nggak kuat-kuat iman Pak Yusuf, habis sudah. Dia jatuh ke dalam lubang perzinahan. Tapi alhamdulillah Allah jaga. Apa kata Yusuf? Inni akhafullah, aku takut sama Allah. Yang ditakutin bukan yang lain lagi tapi Allah. Maka di sini ayat ini Al-Quran langsung yang menegaskan zuinalin nasi hubbus syahawati minan nisa. Pertama yang mencelakai manusia dalam perkara dunia an-nisa, perempuan. Wah, perempuan itu seluruhnya indah. Ini kebanyakan yang hadir perempuan daripada laki-laki. Betul ya Pak ya? Perempuan dilihat dari arah manapun indah. Betul ya Bu? Dari depan indah, dari belakang indah, kanan, kiri, semua indah. Maka ujiannya pun menghadapi perempuan ini nggak bisa sembarangan. Butuh keimanan yang luar biasa. Satu, perempuan. Walbanin, anak-anak. Berapa banyak orang udah punya anak dia lalai. Dia lalai ibadah, dia lalai zikir, dia lalai sholat. Kenapa? Dia merasa anaknya ini adalah kebanggaannya, dunianya, segala-galanya. Hati-hati, satu perempuan, yang kedua anak. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Harta perhiasan dari emas perak. Berapa banyak orang gara-gara emas perak ini udah nganggepnya ini dunia seisinya milik saya. Ada orang, mohon maaf punten, Ibu, kita boleh pakai perhiasan emas perak, tapi jangan berlebihan, tabzir. Ada saya lihat beberapa orang atau mungkin suku ya, dia pulang haji pakai emas. Boleh sebenarnya, apalagi belinya di Mekah Madinah lebih bagus emasnya ya. Tapi ini emasnya dia pakai semua. Iya? Boleh nggak? Boleh, tapi jangan berlebihan. Satu orang yang berlebihan pakai perhiasan, itu biasanya hatinya sudah merasa lebih dibandingkan yang lainnya. Yang lain gak punya emas, emas saya mah berkilo-kilo, sampai digini-giniin depan orang, kincring gitu ya. Bahkan kalau kita bahas itu dalam fikih terkait gelang kaki. Kalau dalam mazhab Maliki, gelang kaki itu hukumnya makruh. Ya, kenapa? Karena bisa mengundang syahwat orang yang mendengarnya. Orang pakai gelang kaki, kincring jalan. Kalau anak-anak nggak apa-apa, lah kalau nenek-nenek pakai gelang kaki, ya kan ribet juga ini ya. Nah, jadi silahkan kita pakai fiddah, pakai zahab, pakai emas perak dengan catatan tidak tabzir, nggak berlebihan. Dan emas perak ini emas ya, emas ini cuman boleh dikenakan oleh perempuan. Bagi laki-laki ini disebut huliyah muharram, diharamin. Laki-laki nggak boleh pakai sutra, nggak boleh pakai emas. Tapi ustazah dulu saya tuker cincin sama suami lagi akad nikah, suami saya pakai emas. Ya kalau belum tahu ilmunya dulu di Ma'fu. Udah tahu ilmunya minta copot, Bang. Copot tuh Bang, kagak boleh Bang. Mau dikemanain mah? Buat mama aja, kalau nggak dijual. Nah itu kita udah tahu ilmunya, dan itu yang disebut dengan huliyah muharram. Atau perhiasan yang haram dipakai kalau dipakainya sama laki-laki. Tapi ustazah, kata bapak-bapak, saya nggak dipakai buat cincin, kalung, gelang. Saya dipakai tuh emas buat peci, ya. Ada yang dipakai buat baju, ada emasnya dipakai buat cangkir. Saking kaya rayanya, bingung emasnya mau dipakai buat apa lagi. Akhirnya buat kehidupan sehari-hari. Itu juga masuknya tabzir, nggak boleh. Mau dikenakannya dalam bentuk perhiasan, ataupun cangkir, minuman, pakaian dan lain-lain, laki-laki nggak boleh pakai emas. Ya,
Laki-laki nggak boleh pakai emas. Perempuan boleh, tapi dalam batas yang wajar. Ibu dikasih emas sama suami seneng nggak? Seneng ya? Ya, tapi ini dalam batas yang wajar diperbolehkan. Jadi satu, perempuan. Yang kedua, anak-anak yang jadi ujian dunia. Kemudian wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah, perhiasan emas perak, wal khailil musawwamati, kuda pilihan. Itu zaman Rasul. Zaman dulu nggak ada yang namanya mobil Alphard, Fortuner, BMW, nggak ada. Adanya kuda pilihan. Ya, jadi orang dulu kalau datang ngelamar perempuan dibawa mahar, maharnya tuh kuda, unta, kuda yang paling mahal, unta yang paling mahal. Kalau kita mau beli kuda pun zaman sekarang masih mahal. Cuman orang-orang kaya raya yang punya kuda, belum maintenance-nya, perawatannya, kandangnya, makannya, tukang bersihinnya, mahal. Itu zaman dulu. Termasuk kendaraan itu kuda pilihan. Kalau zaman sekarang dianalogikan ke mobil lah, ya. Orang punya BMW, Alphard, Fortuner, Pajero dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan khailil musawwamati, ya, kendaraan pilihan yang jadi ujian dunia. Gara-gara cinta sama mobil bisa berantem sama orang. Gara-gara cinta sama mobil anak bisa dipukulin. Saya pernah lihat berita, ibu bapak sekalian. Ada bapaknya baru beli mobil terbaru. Itu kayak mobil CR-V atau apa, saya lupa di beritanya. Jadi tiap pagi sama bapaknya dielap, dipoles. Laki-laki kan kalau udah demen sama sport kendaraan, itu tiap hari dia poles, bukan bininya yang dia poles mobil. Dia paling poles, dicuci, dielap gitu ya. Saking senengnya nih, baru apalagi dia punya. Satu ketika anaknya umur segini nih, kecil nih, masih 2 tahun, 3 tahun. Itu keluar ke garasi bawa batu. Digaret mobil baru bapaknya dari ujung ke ujung. Begitu tahu suaminya, ayahnya, anaknya melakukan hal demikian, itu dipukulin sama bapaknya. Ya marah wajar ya Bu, marah wajar. Tapi sampai mukulin anaknya, itu yang gak wajar. Artinya kita lebih cinta sama mobil ketimbang anak, walaupun dua-duanya ujian dunia. Cuman kalau anak ujian yang bisa membawa keberkahan. Kalau dididik dengan sebaik mungkin, ini amanah Allah yang nganterin kita ke surga. Tapi kalau mobil, itu harta. Rusak bisa dibenerin, hilang bisa dicari lagi. Lah kalau anak yang hilang, kalau anak yang wafat bisa gak diganti? Enggak. Jadi anak lebih berharga daripada mobil, harta. Ini waktu itu ya Allah ngelihatnya sampai ada videonya ya, dipukulin sama ayahnya. Jadi gara-gara dia menggaret mobil tersebut, gitu. Oke. Wal khailil musawwamati wal an'am wal hars, hewan ternak ya, hewan ternak. Itu juga dunia. Kemudian apalagi wal harsi, tanah, tumbuhan, apalagi Bu, sawah, ladang, kebun. Jadi kalau orang-orang kaya di kampung, kalau di di Deplu ini, Bu, halo, Pak, kalau orang kaya di kota itu yang banyak propertinya, banyak apartemennya, rumahnya mewah, mobilnya, kayak investasinya, tabungannya banyak tuh orang kaya kalau di kota. Tapi kalau di kampung, orang kaya itu mereka yang punya sawah sama ladang paling lebar. Itu pasti kaya tuh. Betul gak Bu? Betul ya? Kita kalau balik ke kampung, mau dimanapun kampung kita, oh siapa nih? Oh ini dia tuan tanah. Oh dia yang punya ladang hektaran. Oh dia yang punya petani banyak. Nah ini orang-orang yang kaya di daerah perkampungan. Gitu ya. Jadi baik hewan ternak maupun sawah ladang itu juga dunia yang kadang melalaikan kita. Dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi yang harus kita pahami bahwa kita di dunia ini cuma singgah, bukan tempat terakhir. Jadi pernah satu ketika Abdullah bin Umar, ini anaknya Umar bin Khattab, bilang sama Rasul, wahai Rasul, ini dunia kan tempat kita peristirahatan terakhir. Bukan ditepuk punggungnya sama Rasul, wahai Abdullah bin Umar,
dunia itu hanya tempat persinggahan, bukan peristirahatan terakhir. Karena peristirahatan terakhir nanti kelak di akhirat. Kita masuk ke dalam kubur, padang mahsyar, akhirat, surga atau neraka itu peristirahatan terakhir. Ini baru tempat singgah, rest area. Bu, ibu mau ke puncak, mampir ke rest area. Itu rumah ibu atau enggak? Tempat ngapain rest area? Istirahat, buang air kecil, tempat parkir mobil, isi bensin biar melanjutkan perjalanan. Itulah makna dunia. Jadi dunia itu cuman tempat persinggahan. Gitu ya. Ini banyak ayat Qur'annya, kita baca satu-satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fasbaha hashiman tazruhu riyah fasbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya, kehidupan dunia ini samalah seperti air tadi. Tadi perumpamaannya sama dengan ayat pertama. Turunkan dari langit, bercampur dengan tanaman di bumi. Kemudian suburlah ia disebabkan air hujan itu. Tapi tiba-tiba ia menjadi kering, hancur, ditiup oleh angin. Maka wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, itulah kuasa Allah atas setiap sesuatu. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunia, harta benda, anak, cucu, semua keluarga kita itu adalah zinatul hayati dunia, perhiasan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Tapi ya, amal-amal kekal yang solih, yang baik itu lebih baik di sisi Allah pahalanya dan lebih baik sebagai apa yang kita harapkan. Jadi yang nolong kita nanti masuk surga itu rahmat Allah apa amal kita, Bu? Rahmat Allah apa amal kita? Yang nolong kita masuk surga harta kita atau enggak? Ibu mati meninggal nanti meninggal nih, suami meninggal, ibu meninggal. Enggak tahu duluan siapa ya, Allahu a'lam ya. Andai kata suami, ibu cinta sama suami, cinta enggak? Cinta enggak? Enggak dijawab. Bapak cinta sama istri, Pak? Cinta. Kalau istri meninggal mau ikut dikubur apa enggak? Enggak katanya. Ibu kalau suami meninggal mau ikut dikubur enggak? Enggak, katanya cinta katanya tadi. Ya. Apakah ketika kita meninggal dunia yang kita genggam ikut semua? Ikut, tapi habis itu balik lagi pulang. Enggak ada yang mau netap. Kalau bini meninggal suaminya mau nginep juga enggak di kuburan? Nemenin bini saya kesian, didatengin malaikat, mungkar nakir katanya. Ya, udah deh saya di sini aja. Enggak ada yang begitu. Nanti suami, anak, mobil ibu paling mewah yang harganya MM-an miliaran pulang. Enggak ada yang masuk ke dalam kubur. Betul gak? Ibu punya emas ratusan gram dimasukin ke dalam kubur apa enggak? Dikasih bini muda. Itu. Betul ya Pak ya? Gak ada yang ikut ke dalam kubur. Punya pakaian bagus, mahal, branded semua. Tas, jam tangan, sepatu, apapun itu. Kira-kira kalau mati ikut dikubur juga gak? Gak. Makanya kita punya harta, punya dunia yang kita genggam. Sebagiannya kita sedekahkan. Jangan sampai ibu kumpulin, nanti meninggal yang nikmatin siapa? Istri kedua. Istri baru ya, jadi itu yang harus kita melek. Lebih panjang lagi pikiran kita bahwa kalau kita meninggal nggak ada yang ikut, cuman 3. Idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin. 1, sedekah jariah, orang yang rajin sedekah, sedekahnya ngikut nolongin dia dalam kubur. Ya, au ilmi yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Bukan guru sih, cuman ibu rumah tangga. Bukan guru sih, cuman seorang ayah yang nyari nafkah, tapi dia ngajarin ilmu sama keluarganya, anak istrinya, cucu-cucunya. Ini ilmu yang turun-temurun terus diamalkan, ngikut amalnya, ngikut ilmu manfaatnya masuk ke dalam kubur nolongin dia. 3,
anak soleh, doa anak soleh, bukan anaknya yang ikut di kubur ya Bu ya. Doanya, kita punya anak, kita didik, dia bisa doa, bisa baca Quran, bisa ngirim Fatihah buat orang tuanya, diterima nanti di dalam kubur. Itu 3 hal yang nemenin kita ketika kita masuk ke dalam kubur. Jadi mobil mewah balik, suami balik, saudara balik, orang tua balik, anak cucu balik. Yang katanya paling nangis, paling sedih dengan kematian kita, tetap sejam 2 jam dibalik dari kuburan pulang ke rumah. Gak ada yang nungguin kita. Apalagi harta, rumah besar, ditinggal itu. Jadi yang menetap hanya 3 amalan tadi. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, i'lamu annamal hayatu dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad kamatsali ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfaran summa yakunu hutaman wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur. Ketahuilah, i'lamu, ketahuilah annamal hayatu dunya, bahwasanya kehidupan dunia la'ibu walahun, hanya permainan, walahun, melalaikan, wazinatun, dunia cuman hiasan, watafakhurun, bermegah-megahan antar kamu, watakassurun, berbangga-bangga, fil amwal, saling pamer, oh ini harta saya, harta saya lebih banyak, nih emas saya lebih gede lagi gramnya, dan lain sebagainya. Saling berbangga-bangga tentang banyaknya harta, lucunya anak-anak, bagusnya keturunan, dan lain sepertinya. Kamatsali ghaisin a'jabal kufar, sebagaimana hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Gara-gara hujan turun, tumbuh semua tanaman yang ditanam oleh para petani, kagum para petani itu, ya. Kemudian disebutkan summa yakunu hutoman, tapi tanaman itu menjadi kering. Disebutnya summa yahiju fataruhu, kemudian tanaman itu menjadi kering, musfaron, warnanya kekuning-kuningan ya. Summa yakunu hutoman, hancur semua yang udah ditanam selama ini. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Ya, nauzubillahi min zalik. Inti baca, silahkan dibaca sampai akhir. Ini hampir mirip maknanya semua ayat Qur'annya. Kita nih kebanyakan di dunia, hidup kita nih cuman apa sih Bu? Halo Bu? Kebanyakan di dunia ini kita cuman saling pamer-pameran aja. Orang ngejar dunia niatnya apa? Muasin hati orang lain, bukan hati diri sendiri sebenarnya. Contoh dari kasus terkecil, orang bikin walimatun nikah, pernikahan mewah meriah. Nikah itu murah kalau cuman akad nikah. Bayar KUA sebentar, akad nikah jadi, maharnya berapapun itu, yang penting ridho baik si kaum perempuannya maupun keluarganya. Tapi yang bikin nikah mahal adalah resepsinya, gengsinya, betul nggak? Nikahnya harus di hotel, makanannya harus catering, adatnya harus kedua belah pihak, pakaiannya harus yang mewah, make upnya harus yang mahal. Belum anak sekarang itu ada bridesmaid, bener ya? Ada bridesmaid harus satu-satu dikasih baju, yang laki beda, yang perempuan beda, bukan cuman baju, jilbabnya, tasnya, sepatunya, perintilannya harus sama. Belum souvenirnya, belum kue ulang tahunnya berapa tingkat, belum tarian-tarian di dalamnya, ya Allah, nauzubillah min zalik. Jadi nikah tuh murah, yang mahal gengsinya, resepsinya. Berapa banyak orang mengadakan pernikahan itu sampai ratusan juta dan ngutang sama bank. Ini kejadian real. Saya punya kawan, padahal nggak yang kaya banget, enggak Pak. Bapak ibunya PNS tapi ya biasa aja lah gitu. Ini dia ngadain pernikahan di hotel bintang 5. Gengsinya tinggi, ya, hotel bintang 5. Udah mewah, wah, sampai kita yang hadir aja, wah, masya Allah ini, gitu ya, kadang-kadang suka gitu ya, wah, masya Allah ini mewahnya bukan main, dekorasinya semua dan lain sebagainya. Abis nikah dia datang ke kita, kawan-kawan yang ngadu pengen minjem duit.
Saya bilang sama kawan-kawan saya, loh kenapa kok baru nikah udah pengen ngutang minjem duit? Iya soalnya ada utang di bank kurang lebih 500 juta. Emang utang apaan? Utang buat resepsi kemarin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rumahnya masih ngontrak. Jadi lebih baik resepsinya biasa aja, tapi abis nikah suami tanggung jawab. Udah kita tinggalnya di sini, ada tempat buat berteduh. Ini dia masih ngontrak, bingung buat bayar kontrakan dan punya utang buat di bank gara-gara gengsi. Ini kejadian real, yang kejadian seperti ini bukan 1-2 orang, rata-rata pokoknya Bu, Pak, kita kalau ngelihat orang nikahan mewah ya husnuzon aja dah. Biar nggak jadi dengki hati kita, betul nggak? Betul nggak? Kadang-kadang kan yang hadir dengki, ih itu kaya banget sih, mewah banget sih, bagus sekali pakaiannya. Kita nggak tahu ternyata di baliknya bunyi tang 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 utang 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 gitu. Kita alhamdulillah ya ustazah, saya cuma nikah di halaman rumah, cuma nyewa halaman masjid nikah apa adanya. Alhamdulillah yang penting kebayar semua cukup. Syukur-syukur uang amplopnya ada berlebih, betul nggak Bu? Ya orang kalau nikah walaupun gak ngutang yang penting ketutup begitu. Gitu ya. Saya waktu itu sama Ustadz tahun 2000, udah datang ya Ustadz Ali apa belum ya? Belum kenal ya? Belum ya, tahun 2014 nikah. Itu masih biaya sendiri Bu waktu itu. Jadi gak dibantu sama orang tua sama sekali. Kita biasa sederhana di depan rumah pernikahan. Itu banyak yang ngomong karena waktu itu memang saya sama Ustadz tuh udah masuk TV gitu kan. Jadi ya kalau saudara kan tetangga mulutnya begini nih. Di ini aja di gedung katanya. Di hotel lah. Masa Ustadz Ustazah udah masuk TV depan rumah katanya nikahnya dan lain sebagainya. Loh kan yang jalanin yang nikah kita, bukan dia. Emang dia nyuruh kita di hotel dia mau bayarin? Kan enggak, betul enggak? Yang tahu finansial keuangan kita, akhirnya kita bikin semampu kita seadanya, nikah di halaman lapangan depan rumah kala itu. Kalau orang bikin resepsi itu jangan pernah ngarep untung, yang penting ketutup, begitu ya Pak ya. Daging cukup, nasi cukup, makanan cukup, itu yang paling penting ya. Itu Masya Allah tabarakallah ibu-ibu, undangan yang saya undang cuma 3.000 orang. Tapi yang hadir lebih dari 5.000. Begitu akad nikah itu nggak tahu rame. Ibaratnya begini, saya ngundang ustazah pimpinan majelis taklim, dia bawanya 3 mobil. Ya, jadi banyak waktu itu yang hadir. Kita sudah takarin makanannya itu 3.000 waktu itu. Tapi ternyata kurang. Jadi belum nyampe sore udah habis, sampai akhirnya beli sate dari luar apa dan lain sebagainya. Itu Masya Allah berkahnya waktu itu ya. Tapi kita bilang gini, ya mudah-mudahan cukup. Yang kedua ketutup kalau ada kurang-kurang. Maklum ya Bu ya, kalau namanya nikahan mau daging, mau bayar ini, bayar itu, yang penting ketutup. Qadarullah, Masya Allah, tabarakallah. Begitu kelar nikah, kalau orang kan di Indonesia pada ngamplop ya Bu. Betul ya? Ini buat cerita aja, jadi jangan pernah ngarep untung. Kalau untung itu cuma bonus dari Allah. Udah kelar, ketutup semua. Begitu dihitung amplop-amplop yang datang dari tamu undangan ya ngasih, alhamdulillah. Nggak ngasih jangan disuruh kita ngasih. Tapi zaman sekarang orang nikahan itu via online ada nomor rekening, betul nggak? Jadi kalau yang diundang nggak bisa hadir, boleh kirim melalui nomor rekening di bawah ini. Ada BCA, BRI dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa lewat bank, bisa pakai GoPay, OVO dan lain sebagainya. Wah, kita yang dapat undangan online Bu, waduh gimana nih? Nggak transfer nggak enak gitu ya. Kalau dulu kan, ya mau datang ngasih alhamdulillah, nggak datang ya udah. Sekarang via online itu ada nomor rekeningnya tertera. Jadi udah kelar acaranya, apa yang perlu dibayar, apa yang perlu dilengkapi udah kelar. Masya Allah itu nggak nyangka-nyangka Bu. Padahal kalau dihitung-hitung modal kita nikah total semuanya gitu ya. Kan kalau orang nikah ada pelampang, makanan apa semuanya gitu. Itu habis-habis sekitar 50-60 juta waktu itu. Tapi dari hasil amplop yang dikasih sama tamu undangan,
itu dapat 145 juta. Ketutup apa enggak? Bukan lagi ketutup itu, lebih itu ya. Jadi rizki, ya kita bilang ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Itu rizki lebihnya buat bayar kontrakan. Jadi abis nikah saya sama Ustadz langsung nyari kontrakan, misah sama orang tua. Langsung nyari kontrakan, buat biaya kuliah. Karena waktu itu kita masih sama-sama kuliah ya. Ustadz waktu itu mau lanjut S2, saya mau kelar S1. Buat kehidupan sehari-hari, sebagiannya lagi ada di taruh yang lain-lain gitu. Masya Allah saya bilang, ini bukan ketutup lagi, bonus malah, lebih. Padahal nggak ada niatnya untung, kalaupun kurang ya udah siap-siap. Oh kayaknya kurang, ini jamaahnya aja kelihatan yang datang. Maksudnya kita ngundang 3.000 yang hadir 5.000 dan lain sebagainya gitu. Nah ini sebenarnya resepsi tuh murah, akad nikah tuh murah, yang mahal apa Bu? Gengsinya. Apalagi anak-anak zaman sekarang, ya Allah ya Robbi. Anak sekarang tuh banyak perintilannya mau nikah, betul ya? Nah itu yang bikin kadang gengsi kita yang mengalahkan sebenarnya hakikat dari pernikahan. Banyak orang belum nikah sampai sekarang, banyak orang masih jomblo. Kenapa? Syaratnya banyak. Ada kawan saya nikah sama orang Turki, ya. Kata suaminya yang orang Turki cerita, kenapa aku nikahin kamu orang Indonesia? Karena orang Indonesia nih maharnya nggak macem-macem. Dia bilang, nggak berat. Coba kalau saya nikahin perempuan Turki itu harus sudah punya apartemen, mobil, bawaannya minimal 50 juta ke atas katanya. Makanya lebih mudah menikahi perempuan Indonesia. Kita nggak banyak cang-cincong, nggak kayak perempuan-perempuan Arab. Jadi kata Rasul, sebaik-baik perempuan adalah yang paling ringan maharnya. Tapi sebaik-baik laki-laki adalah yang memuliakan perempuannya. Kita nggak minta banyak dari laki-lakinya, tapi laki-lakinya punya hati untuk membahagiakan perempuannya. Udah deh mah, jangan dikasih 10 gram. Dia wanita solihah, hafal Quran, ya ilmunya Masya Allah. Kalau bisa dibawain 50 gram, kata lakinya gitu ya. Ya kalau sanggup silahkan. Tapi perempuan juga nggak boleh nuntut. Pernah ada berita nggak jadi nikah gara-gara minta sertifikat rumah. Allahu Akbar. Ada ya waktu itu ya, nggak jadi nikah gara-gara minta sertifikat rumah. Padahal udah nikah juga rumah jadi rumah dia juga, gitu. Ini gara-gara sertifikat nggak jadi nikah. Atau ada yang gara-gara ngelihat di TikTok, ada orang kampung di TikTok itu bawaannya mobil R3, kulkas, TV, pokoknya isi perabotan rumah sama mobil semuanya. Ya. Akhirnya begitu dia ngelihat di TikTok ada yang seperti itu, dia bilang sama pasangannya nggak jadi nikah. Gara-gara permintaannya minta dibawain mobil juga. Wah. Ya ini gengsi kita yang besar, padahal akad nikah itu mudah gitu ya. Baik. Ini banyak ayatnya, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Surah Al-Fatir ayat 5 dibaliknya. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu hak, benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah sekali-kali kamu terperdaya ya dengan kehidupan dunia, lalai dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan juga kamu terperdaya oleh tipu rayu setan yang pandai menggodamu, sehingga setan memperdaya kamu dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih yang buat kita masuk ke dalam jurang kehancuran dunia dua. Satu setan, yang kedua hawa nafsu. Lebih besar mana ibu bapak, godaan hawa nafsu atau setan? Hawa nafsu atau setan? Hawa nafsu. Setan bisikin, hawa nafsunya nggak mau, imannya kuat, nggak jadi dia maksiat, nggak jadi dunia dia taruh di hatinya. Tapi ketika setan nggak bisikin, hawa nafsunya menggebu-gebu. Kayak saya harus beli ini, saya harus dapetin ini. Kata setan, oh ini gak usah pakai dibisikin, dia udah maksiat sendiri nih. Hawa nafsunya udah jalan katanya. Apalagi setan bisikin, hawa nafsunya menggebu-gebu. Jadi dua hal yang mencelakakan manusia. Setan, hawa nafsu, ini musuh terbesar. Ya ini kalau udah kolaborasi, hawa nafsu sama setan, Masya Allah.
jatuh kita dalam jurang kehancuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ini surah At-Takasur ayat 1 sampai 5. Ya, kamu telah dilalaikan oleh perbuatan berlomba-lomba, bermegah-megahan, baik itu dengan harta benda, anak, pangkat, jabatan, pengaruh, popularitas dan lain sebagainya, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jadi manusia nggak akan berhenti bermegah-megahan, nggak akan berhenti saling pamer, nggak akan berhenti ngejar dunia sampai dia masuk ke dalam kubur. Itu belum ada sadarnya. Hari ini kita ngaji nih sama-sama, jadi reminder buat Bapak Ibu, jadi reminder muhasabah buat saya yang ngomong. Udah sadar nih, habis ketemu ayat Allah, hadis Nabi, sadar ya Allah, gak mau terlalu cinta sama dunia. 2 hari kemudian kita ngelihat mobil mewah, uang yang banyak, redup lagi keimanan kita. Yazid yang kus, dunia lagi yang dikejar. Ya, jadi itulah iman, Yazid yang kus. Kita tidak akan tahu sampai kita benar-benar meyakini, ya, saat masuk ke dalam kubur rupanya beginilah dunia dan seisinya. Wa mahadil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Dunia tempat senda gurau, main-main, ya. Laukanu ya'lamun, begitulah kehidupan akhirat. Jadi kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat kalau mereka mengetahui. Laukanu ya'lamun. Baik, kita lanjut langsung masuk ke dalam hadis karena ayatnya banyak sekali ya di awal ya. Kita masuk ke dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Amr ibn Aufil Ansari radhiyallahu anhu. Dari Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu an. Anna Rasulullah. Benar ya Bu ya? Benar ya? Ya. Ini yang pertama ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Aba Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu an ilal Bahrain. Bahwasanya Nabi itu telah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an ke Bahrain, Iran sana, ke Bahrain. Ya'ti bihizyatiha, di mana dia datang ke sana buat ngambil upeti, sisa-sisa peperangan. Faqadima bimalin minal Bahraini, maka ia kembali ke Madinah dengan membawa harta benda, sisa-sisa harta benda upeti yang tadi dia dapetin dari Bahrain. Fasami'atil ansar biqudumi Abi Ubaidah fawasalatal fajri ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Ansor nih Bu, nih kita pahamin hadisnya. Halo Bapak Ibu sekalian. Gak apa-apa ya Bu ya. Anak-anak kecil ini jadi apa? Jadi doa, mudah-mudahan mereka cinta sama masjid sampai besar insyaallah. Mudah-mudahan ya. Kita doain ini cucu-cucu anak keturunan kita semua insyaallah jadi penerusnya nanti yang meramaikan masjid. Baik, jadi Abu Ubaidah itu diutus sama Rasul ke Bahrain. Udah coba datang dah kata Rasul ke Bahrain. Kenapa? Ada sisa-sisa harta perang di sana, bawa pulang ke sini ke Madinah. Diambil sama Abu Ubaidah, balik ke Madinah. Orang-orang Ansor ngedenger. Ini katanya Abu Ubaidah baru balik dari Bahrain, bawa harta rampasan nih, sisa-sisa upeti banyak. Kemudian mereka, orang-orang Ansor ini sholat subuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insorofa. Ketika Rasul habis sholat kelar berjamaah sama para sahabat, insorofa, Rasul nengok ke orang-orang Ansor ini yang jadi jamaahnya. Fata'arudu, mereka juga nengok sama Rasul, saling pandang-pandangan, ketemu mata dengan mata. Paham ya Bu ya? Ini kayak saya ngeliat ibu-ibu. Ibu-ibu balik ngeliatin saya. Fata'arudu lahu fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina rahum. Ketika Rasul mandang orang Ansor, Rasul senyum. Sambil mandang sambil senyum.
Kata Rasul apa berkata? Summa qala, Rasul mengatakan, azunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in minal bahrain. Nih, aku tahu nih kata Rasul, kalian semua udah denger kan bahwa Abu Ubaidah itu balik membawa sesuatu dari Bahrain. Faqalu, orang-orang Ansor itu menjawab berkata, ajal ya Rasulullah, benar wahai Rasul. Faqala berkata Rasul, absyiru, bergembiralah kalian, wa ammilu, dan berharaplah kalian, ma yasurrukum, semoga Allah memudahkan urusan kalian, apa yang kalian harapkan. Kata Rasul bilang gini, jadi Rasul tuh ngeledek, senyum ya Pak ya. Misal begini, Ustadz Ali baru balik dari Jawa, ini bawa beras sampai berapa ton dan lain sebagainya gitu ya, bawa tanaman yang nantinya mau dibagi-bagiin sama orang-orang Nurul Huda. Ini begitu lagi pengajian, saya bilang, Bu, ibu-ibu udah denger ya Ustadz Ali baru balik dari Jawa ya, bawa beras ya? Iya Ustazah katanya. Itu tuh hatinya udah berharap. Duduk, saya mau lagi ngaji. Duduk. Ya, di belakang ya. Jadi kita udah ngarep, oh nanti saya kebagian beras nih berapa ton, berapa kilo dari Ustadz Ali, udah ngarep. Begitupun orang-orang Ansor, mereka dengar Abu Ubaidah bawa harta ke Madinah, mereka udah pada saling ngarep. Wah, saya kebagian nih, kecipratan nih, jadi orang kaya nih, dapat saya emas kilogram ya, sekian gram dan lain sebagainya, udah pada ngarep. Maka Rasul senyum, ngeledekin orang-orang Ansor itu. Apa kata Rasul dilanjutin? Tadi, ya senenglah nggak apa-apa, ntar dapat, kalian semua dapat, kata Rasul. Ya, jadi berharaplah dimudahkan oleh Allah, dapat bagiannya masing-masing, kata Rasul. Tapi di sini Rasul melanjutkan, Fallahi, maka demi Allah, mal faqra akhsha alaikum. Ya, sini disebutkan mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kemiskinan akhsha yang aku takutkan alaikum. Aku nggak takut kalian tuh miskin, kata Nabi. Walakinni akhsha, tapi yang aku takuti, kata Nabi, antubsatad dunya alaikum. Kalian tuh dihamparin dunia di depan kalian, kama busitot ala man kana qablakum, sebagaimana orang-orang terdahulu ini dihamparin sama Allah, nih dunia nih buat kalian gitu. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatsum. Jadi yang aku takuti, kata Nabi, aku nggak pernah takut umatku miskin, nggak. Yang aku takuti ketika Allah sudah menghamparkan dunia di hadapan kita, dan kita berlomba-lomba untuk saling serobot, berlomba-lomba menghalalkan segala cara, berlomba-lomba untuk mendapatkan siapa yang paling banyak menguasai dunia ini. Disitulah kata Nabi, fatuhlikakum, maka dunia akan membinasakan kamu, ngancurin kamu, kama ahlakatshum, sebagaimana orang-orang terdahulu itu binasa gara-gara berlomba-lomba ngejar dunia. Tuh. Jadi pesan Nabi buat kita para umatnya, baik kaum Ansor yang dulu di Madinah maupun yang saat ini ada di Deplu, ya, Nurul Huda. Kata Nabi, aku nggak pernah takut punya umat yang miskin, nggak kata Nabi. Yang aku takutin kalau kalian kaya raya, dunia udah di hadapan kalian, kalian berlomba-lomba, kemudian menghadirkan sifat tomak, pengen lagi, nambah lagi, menghalalkan segala cara. Ini itu dilakukan, yang penting itu jadi milik saya, itu yang paling Nabi takutin. Karena orang kalau sudah tomak, menghalalkan segala cara, maka dunia yang dia genggam, harta yang dia punya, pasangan yang dia miliki, apapun yang ada di genggamannya, itu yang nantinya bakal menghancurkannya. Bapak-bapak punya istri cantik, suatu saat bisa ngancurin kita gara-gara kecantikannya. Kalau kita lebih mementingkan dunia, artinya istri kita dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, istri saya cantik, apapun yang dia minta akan saya berikan.
Maka banyak laki-laki yang korupsi gara-gara bisikan para istri. Betul ya? Betul ya? Ya, mama pengen beli tas branded dong ya. Ayah nggak ada duit, cuman gaji segitu aja. Ya masa ayah udah lama kerja di kantor gajinya segitu-gitu aja. Akhirnya karena tuntutan dari istri yang dia cintai, dunia yang dia miliki, bagaimanapun caranya saya harus menyenangkan hati istri saya, dia korupsi. Dikirim kemana? Rekening istrinya. Belum lama kemarin, apa itu istrinya siapa yang keluar-keluar itu? Siapa bu? Saya lupa ya. Pejabat apa itu? Yang istrinya akhirnya minta cerai karena nggak mau diajak korupsi. Ini 1001 perempuan yang kayak begini ya. Jadi suaminya udah transfer dana korupsi itu ke rekening istrinya. Karena kalau ke rekeningnya sendiri ini kan bakal dipantau sama KPK. Ya. Bahkan sekarang para pejabat-pejabat itu kalau mau nyimpen duit itu ada istilah money laundry. Ya, cuci duit, cuci uang. Nah, cuci uangnya bukan dibawa ke laundry, itu duitnya dicuci, diputer, enggak ya Bu ya. Artinya lewat pengusaha-pengusaha yang mereka punya usaha dan kemudian dikucurkan dana, diputar, itulah tersimpan di situ harta mereka. Karena kalau mereka korupsi misalnya 50M, ketahuan masuk rekening, oh itu lebih mudah pantau ya, dilihat oleh KPK dan lain sebagainya. Tapi kalau dia masukin dana itu, nih, coba makanya kemarin setelah kejadian yang kasus anak pejabat pemukulan itu, pemukulan anak pejabat, ya itu kan kebongkar tuh semua yang lain-lain tuh, ya Bu ya. Itu ternyata banyak pejabat-pejabat yang dia beli properti, dia beli mobil, dia punya harta bukan atas nama dia dan keluarganya, tapi pakai nama orang lain. Kalau nama dia semua kena sama KPK. Ini mobilnya udah berapa, rumahnya udah berapa, dia pakai nama orang lain. Ya, itu saya diceritain sama kawan saya itu kebetulan pamannya itu salah satu pejabat juga di pemerintahan DKI gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Itu ya nggak tahu lah Bu, pokoknya hartanya banyak banget. Sebenarnya kalau dilihat gaji sebenarnya nggak bisa beli mobil sampai Rubicon, mobil-mobil yang mewah-mewah itu. Nah itu abis itu ketika udah beli mobil minjem KTP ponakan-ponakannya sini deh. Jadi mobilnya atas nama ponakannya, mobilnya atas nama sepupunya. Jadi kalau atas nama dia itu kena sama KPK semuanya. Ya. Nah ini yang ditakutkan. Yang ditakutkan adalah ketika kita silap melihat dunia. Istri bisa ngancurin kita, suami bisa ngancurin istrinya. Anak-anak gara-gara permintaan anak, ya aku pengen ini ya, pengen itu ya, menghalalkan segala cara. Dunia yang dia terlalu turutin, hancurin orang tuanya. Ya, jadi semua yang kita genggam dunia itu bisa membinasakan kalau kita tomak sama dunia tersebut. Makanya cari rezeki, ya Allah, saya mah walaupun gak kaya raya, yang penting hidup saya pas-pasan. Pas pengen umroh ada duitnya, pas pengen haji ada duitnya, ya. Pas pengen keliling dunia ada duitnya. Yang penting tiap pagi makan kita lalapnya ayam, sambelnya ati. Udah sederhana banget itu, enak ya Bu ya. Itu kan harapan kita, berkah, manfaat, pas, gak perlu berlebihan. Yang penting rizki kita itu bisa memberikan manfaat dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sedikit lagi hadis yang kedua. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala, ia berkata, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar. Nabi itu duduk di atas mimbar, wa jalasna haulahu, dan kami duduk di sekeliling mimbar Nabi. Faqala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma akhafu 'alaikum ba'di. Sesungguhnya perkara yang paling aku takuti atasmu sepeninggalku nanti, kata Nabi. Kalau aku udah gak ada, yang paling aku takuti menimpamu nanti, kata Nabi kepada para sahabat, mayuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Terbuka dengan lebar untukmu kemewahan dunia dan segala perhiasan yang ada di dalamnya. Itu yang paling Nabi takutin. Muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih.
Ya ini jadi Nabi sering ngingetin ke kita Bu, bahayanya silap dengan kehidupan dunia ya Allah. Emang perkara dunia nih nggak ada yang nggak enak ya Bu ya, betul nggak Bu, Pak? Sholat enak nggak? Benar. Sholat enak. Sholat subuh, bukan main ustazah. Ya, sabarnya yang dikuatin ya Allah, masih enak tidur subuh harus bangun. Isya lagi enak nonton sinetron, capek pengen langsung tidur harus sholat isya. Tahajud waktu-waktunya tidur, tapi kita dianjurkan untuk bangun malam. Memang gak enak ibadah itu, tapi sesuatu yang gak enak di dunia nganterin ke surga. Dan kebalikannya, sesuatu yang enak nganterinnya ke neraka. Zina enak, khomer enak, nipu orang enak, jahatin orang enak, maksiat enak. Nih yang enak-enak nih, sesungguhnya itu mengantarkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dunia itu bukan tempatnya enak-enak, bukan. Nanti tempatnya enak tuh di surga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatrun fi qalbin bashar. Surga itu nggak bisa kita pikirin dengan kepala kita. Kita pikirin begini. Aduh, kayaknya dunia ini begini gambarannya. Ada air madu di bawahnya. Jannatin tajri min tahtiyal anhar, ada sungai-sungai, di sungai itu ada sungai susu, madu, sirup, khomer semua terkumpul di sungai-sungai surga. Ada perempuan hurun ain, perempuan-perempuan cantik, para bidadari surga. Kan kebayang ya Pak ya, kalau dalam surat Ar-Rahman itu bidadari surga itu saking mulusnya, kulitnya itu sampai kelihatan ke dalam kulitnya, saking bersih putih mulusnya. Itu bidadari surga. Tapi bagaimanapun cantiknya bidadari surga masih kalah Pak sama bidadari dunia, istri kita. Betul ya. Jadi kalau nanti ketemu di surga sama suami yang jadi pimpinan bidadari, istri kita kalah bidadari surga yang lainnya. Ini kalau sekarang model suami kita, model istri kita mungkin ya apa adanya selama di dunia. Nanti kalau di surga kita takjub, kamu siapa? Oh saya Udin suami kamu. Emang kamu siapa? Saya istri kamu. Masya Allah, kembali lagi umurnya 25 sampai 30 tahun. Tuh kalau udah masuk surga. Ya, apa bedanya bidadari dunia dengan bidadari surga? Kalau bidadari surga disiapkan buat orang-orang beriman, tapi nggak pernah diuji sama Allah, cuman jadi bonus hadiah. Kalau bidadari dunia, ini ibu-ibu nyuci juga, nyetrika juga, nyebokin anak juga, ngurus rumah tangga juga. Kalau bidadari surga pernah kagak dia nyuci sampai kapalan tangannya? Enggak. Dia masak pernah apa enggak? Enggak. Makanya insya Allah nanti dipertemukan di surga. Ini pimpinan-pimpinan para bidadari yang ada di surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau nanti masuk surga, mau kan Pak ketemu lagi sama istri kan Pak? Kata bapak-bapak bilang, ustazah nggak ada ganti yang lain apa? Ya kalau di dunia begini modelnya, nanti di surga insya Allah Allah kasih rupa yang lebih baik lagi, baik itu laki-laki maupun perempuan. Baik, satu lagi terakhir, dua lagi ini ya. Saya pengen sampai ke doa ini. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, inna dunya hulwatun khadiratun. Dunia itu manis, seger. Ya pokoknya indah lah. Wa innallaha ta'ala mustakhlifukum fiha. Allah Ta'ala udah menyerahkan dunia dan seisinya kepadamu. Fayanzura kaifa ta'malun. Abis itu Allah bakal melihat apa kira-kira yang mau kamu lakukan dengan dunia yang ada di hadapan kamu. Kembali ke kita. Imma syakiran au imma kafuran. Mau jadi orang yang bersyukur dengan dunia yang ada di depan kita, atau jadi orang yang kufur yang gak pernah cukup dengan perkara dunia. Kata Allah, itu pilihan kamu. Silahkan. Fayanzura kaifa ta'malun. Engkau yang paling tahu bagaimana cara menggunakan dunia dan seisinya. Karena diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis ini terakhir kata Nabi apa? Fattakud dunya wattakun nisa. Perempuan kebawa lagi Bu. Ibu ya.
takutilah oleh kamu dunia, wattaqun nisa, dan takutilah oleh kamu perempuan. Ya Rabbi. Ini diulang-ulang ya. Di Quran ada perempuan, di hadis ada lagi perempuan. Jadi perempuan itu fitnah terbesar. Pilihannya dua, jadi perempuan nih kita. Mau jadi sebesar-besarnya fitnah dunia, apa sebaik-baiknya perhiasan dunia? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Kalau jadi perhiasan dunia, kita jadi wanita solihah. Tapi kalau jadi fitnah dunia, kita memberikan banyak cobaan dan ujian bagi laki-laki yang ada di sekeliling kita. Nah, ini pesan Rasul sekali lagi, ittaqud dunya, ittaqun nisa, dua hal ini. Dunia perempuan, dunia perempuan. Ini berkaitan erat nih dunia sama perempuan. Ya, tadi kita sudah bahas di awal korupsi gara-gara istri, bisa bunuh orang gara-gara perempuan, menghalalkan segala cara gara-gara perempuan, jatuh dalam perzinahan gara-gara perempuan dan lain sebagainya. Maka wattaqun nisa. Hadis yang terakhir, wa an Anas radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ia bersabda, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan dunia yang hakiki. Nih kalau bisa kita hafal doa ini yang diajarin sama Nabi. La aisha illa aishul akhirah. Tidak ada ya Allah kehidupan yang hakiki illa aishul akhirah, kecuali kehidupan akhirat nanti. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Habis sholat dibawa doanya, ya, dibawa sebelum kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketemu doanya? Ada hadisnya? Allahumma, kita bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Sekarang ditutup semua kertasnya. Udah hafal? Coba dilihat lagi, saya kasih waktu 5 menit deh. Kita baca bareng-bareng biar nanti habis sholat kita baca. Ya. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Sudah? Sudah? Bisa ditutup? Bisa bareng-bareng? Jangan ada yang ngelirik dah. Matanya ke sini semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, lanjutin. Aisyah. Sekali lagi, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Sekali lagi, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Sudah hafal Bu? Sudah hafal Pak? Udah hafal adik-adik? Belum juga. Ini simple doanya, Masya Allah, betul ya? Pendek banget ini doa dari Nabi. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, gak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti bisa diamalkan doanya, dan kita masuk golongan orang-orang yang zuhud, yang tidak begitu tomak, ya, yang menghadapi dunia, memiliki dunia hanya sekedarnya sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya harta dipakai buat mendekatkan diri kepada Allah. Punya pasangan dijadikan pasangan wasilah lebih mendekatkan diri kepada Allah. Punya anak, dididik anak kita
untuk lebih dekat kepada Allah. Jadi semua harta yang kita miliki itu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sudah hampir setengah 12. Mungkin kalau ada yang mau bertanya boleh silahkan, 1 atau 2 pertanyaan. Ada ibu-ibu, bapak-bapak? Silahkan. Nggak ada? Saya tutup. Sudah? Sok silahkan apa? Atau mau curhat? Enggak? Baik, nggak ada ya. Kita sudah hampir zuhur. Sekarang zuhurnya cepat ya Ustadz ya. 11 berapa sekarang? 40 ya, 11.45. Subuh aja cepat banget Masya Allah. Ini kerasa banget saya subuh sekarang jam 4.15 ya, 18 atau 15 gitu. Pokoknya di daerah rumah saya Limo Depok itu, misalkan kita pengen tahajud dulu udah gak keburu, udah azan subuh jam segitu. Biasanya azan jam 4.30 atau jam 5 kurang. Sekarang udah masuk akhir tahun, musim dingin, jadi lebih cepat lagi. Itu kalau kita umroh ke Mekah Madinah, itu subuhnya bisa jam 3 lewat. Jam 3 lewat dulu saya di Mesir, itu subuh jam 3 lewat. Udah musim dingin, males ke air, jam 3 lewat subuhnya. Itu Masya Allah, itu kalau di negara-negara yang lain. Di Indonesia saja sudah jam 4 sekian ya, hampir 4.20 gitu. Ya mudah-mudahan dikasih kemudahan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah dengan semaksimal mungkin. Dijadikan kita hamba-hamba yang senantiasa mampu memanage dunia kita untuk menjadi wasilah kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba yang senantiasa zuhud, hamba yang senantiasa memperkecil rasa kecintaan kita terhadap dunia. Dan insya Allah yang hadir mudah-mudahan jadi orang kaya semuanya, kaya hatinya, kaya ilmunya, kaya amalnya, kaya hartanya untuk bisa membantu orang-orang di sekitar kita. Insya Allah matinya masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf kalau kelamaan ya. Enggak usah aja kalian. Tadi baru Fatihah belum doa. Kita angkat tangan lagi ya, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hassil muradana wa hassil maqasidana wa sabbit imanana wa tahhir qulubana wa sahih ajsadana wa kathir arzaqana bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil walidain. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin.
ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا مغيث واغثنا يا مغيث واغثنا يا مغيث واغثنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته